Seperti Nikita Willy, tarik nafas, hembuskan. Terus bedanya kayak ayo berpikir positif, jangan bilang susah, jangan bilang gak bisa, kamu pasti bisa. Teman-teman yang takut melahirkan, tenang aja, pasti terlewati, insya Allah. Kalian sehat dan bayinya juga sehat, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, this is Mai. Jadi aku baru saja melahirkan, ya sekitar 45 hari yang lalu aku lahiran, dan di sini aku mau share seputar lahiran aku. Nah, dimulai dari tanggal 13 Juni. Saat itu usia kandungan aku 39 minggu kurang 2 hari. Jam 6 sore aku keluar flek yang warna pink kemerahan, tapi nggak ada teksturnya, bener-bener cair aja. Kenapa aku bisa yakin itu? Karena kebetulan kakak aku menyarankan kalau udah mau lahiran tuh lebih baik pakai pembalut supaya nggak kemana-mana. Nah, di situ menjelang 39 minggu aku mulai menggunakan pembalut setiap hari. Nah, jadi aku bisa lihat tuh keluar flek dan seperti apa. Nah, di situ kelihatan jelas fleknya itu pink kemerahan dan nggak ada teksturnya, benar-benar cair. Tapi aku belum merasakan mules atau sakit yang kayak gimana, cuman aku flek aja. Di jam setengah 1 malam, berarti udah masuk tanggal 14 Juni. Nah, di situ aku mulai merasakan mules, tapi yang masih tipis banget. Benar-benar mulusnya tuh dikit banget, tapi fleknya terus ada. Jadi fleknya tuh masih ada gitu, nggak yang berhenti. Aku mules terus sampai jam 4 subuh, 8-10 menit sekali. Cuman ya masih tipis banget mulesnya. Di jam 4 subuh aku tidur terlelap, bangun jam 5 subuh. Di situ udah mulai kerasa sakit pinggang, tapi sekali lagi sakitnya tuh masih tipis banget, masih bisa dibawa tidur, masih bisa dibawa beraktivitas. Di situ aku chat sama bidannya dan kata bidannya tahan-tahan dulu aja kalau masih mulus tipis, nanti kalau udah nggak ketahan baru berangkat ke bidannya gitu. Jadi aku masih di rumah bahkan sampai sore, karena ya itu tadi mulusnya tuh hilang muncul dan masih tipis banget. Cuman kalau fleknya tuh berlanjut tetap ada, dan di sore itu fleknya baru mulai kayak head, jadi udah mulai ada sedikit tekstur dan lumayan banyak dibanding yang sebelum-sebelumnya. Nah, di jam 9 malam nih, masih di tanggal 14 Juni, itu aku mulai merasa mules yang ada sakitnya gitu. Di situ baru ada kerasa, oh ini mulusnya mulai sakit nih. Cuman ya aku masih ketahan, masih aku gerakin kayak jalan-jalan, senam. Aku sih gerakan senamnya yang biasa aku lihat di Reels, itu kan suka ada ya gerakan-gerakan untuk memperlancar lahiran. Biasanya aku simpen di folder khusus. Nah, aku gerakannya yang gitu-gitu aja. Di situ mulai kerasa sakit, tapi orang tua dan suami aku menyarankan untuk ke bidan aja supaya dicek pembukaannya gitu. Sebenarnya sih aku masih tahan ya, cuman karena mereka khawatir jadi ya udahlah gitu. Dan ibu aku bilang ya udahlah, seenggaknya kalau dicek udah tahu gitu udah pembukaan atau belum. Aku sih mikirnya kayaknya itu pembukaan 1, cuman ya udah deh aku cek aja ke bidan. Dan di jam 10 malam aku ke bidan, ternyata benar baru pembukaan 1. Di situ bidannya nyuruh aku pulang lagi, katanya kayaknya ini lahirannya besok, gak sekarang. Dan aku juga ditawarin barang-barangnya mau disimpan di bidan gak gitu, karena aku udah bawa koper yang berisi baju-baju dan pokoknya yang dibutuhin pas lahiran gitu. Nah, aku mengiyakan, jadi barang-barang udah di bidan, cuman aku balik lagi. Jadi itu kan aku udah dicek pembukaan ya, atau udah dicek dalam, udah pembukaan 1. Pas pulang rasa sakitnya itu mulai intens, sekitar 5-7 menit sekali. Di situ aku jalan-jalan, senam. Kalau mulusnya udah berhenti, aku langsung tidur. Aku lihat jam kan, aku tidur 5 menit, kebangun karena mules, terus aku jalan-jalan lagi, mulusnya hilang lagi, terus aku tidur sekitar 7 menit, dan kebangun karena mules lagi, aku jalan-jalan lagi, senam lagi, pokoknya gitu terus sampai jam 5 subuh. Nah, di jam 5 subuh itu mama aku dan suami aku ngeburu-buruin ke bidan lagi. Sebenarnya aku masih mikir, aduh nanti aja, cuman karena mereka khawatir ya udah aku mau ke bidan, tapi aku mandi dulu, pokoknya aku siap-siap dulu. Dan
kakak aku juga bikinin aku sarapan, cuman karena aku udah mules jadi aku nggak mood makan. Aku makan kayaknya cuman sesendok atau 2 sendok gitu, jadi udah nggak mood makan karena udah mulai kerasa sakit kan si mulesnya. Nah jam setengah 6 aku ke bidan dicek pembukaan lagi dan ternyata masih pembukaan 1. Banyak yang bilang kalau pembukaan 1 itu nggak sakit, sakitnya masih dikit, cuman nggak tahu kenapa kalau di aku ngerasa pembukaan 1 itu udah sakit banget menurut aku ya. Aku nggak tahu deh kenapa orang-orang bilang kayak pembukaan 1 masih santai. Aku ngerasa ini nggak santai, ini sakit gitu. Cuman temen aku ada yang bilang kalau udah cek pembukaan itu biasanya mulusnya udah makin kerasa tuh setelah dicek pembukaan. Kayak entah kenapa setelah cek pembukaan rasanya tuh rasa sakitnya itu makin terangsang, dan itu di aku bener juga. Jadi setelah cek pembukaan pulang tuh mulusnya tuh makin kerasa banget, makin ada banget. Di situ bidan memperkirakan aku akan lahiran sore hari, tetapi bidannya mempertanyakan apakah mau di sini aja atau pulang lagi. Cuman aku memilih untuk di sana aja karena udah sakit banget gitu. Jadi aku pengen di dalam pengawasan atau pemantauan bidan. Nah dari situ, dari setengah 6 pagi itu aku sempat tidur di bidan, cuman ya gitu-gitu aja gitu. Tapi di jam 8 pagi ketuban aku pecah. Itu benar-benar kerasa kayak ada balon yang meletus dor di perut dan di bawah. Tapi pas dicek pembukaan aku masih pembukaan 1, jadi aku masuknya ke pecah ketuban dini, dan ternyata warna ketubannya itu sudah berwarna hijau, jadi harus segera lahiran. Aku dikasih waktu sampai jam 12 siang. Kalau jam 12 siang aku belum lahiran, harus dirujuk ke rumah sakit. Nah, untuk makin merangsang mulusnya biar dedenya bisa lahir, bidannya masukin pil ke bawah sana. Udah dimasukin pil, itu makin kerasa mulusnya dan aku disuruh miring kiri dan jangan banyak gerak. Mungkin itu kali ya yang bikin aku ngerasa sakit banget, karena kan kalau yang lain tuh masih belum pecah ketuban, jadi masih bisa jalan-jalan. Kalau kerasa mulusnya tuh masih bisa digerakin, sedangkan aku udah nggak bisa karena udah pecah ketuban. Jadi udah harus diranjang aja miring kiri, dan makin lama tuh makin mules. Kadang aku pengen terlentang gitu. Aku bilang ke bidannya, boleh nggak sih terlentang? Bolehlah sesekali katanya. Dan pas terlentang tuh hilang mulusnya kayak gitu. Jadi ya emang harus miring kiri supaya mules dan dedenya kedorong buat keluar gitu. Cuman aku masih ngeyel aja kayak, aduh aku udah gak kuat, terlentang, hilang mulusnya, ke kiri lagi. Jadi itu mungkin kali ya yang bikin agak lama. Aku pikir aku akan bisa anggun seperti Nikita Willy. Tarik nafas, hembuskan. Ternyata nggak bisa. Ternyata aku teriak-teriak, tapi bukan yang teriak wah, bukan yang gitu. Cuman suara aku lebih keras dan lebih tinggi dari biasanya. Aku udah mulai teriak kayak, Bu bidan sakit, Bu bidan. Oh kayak gitu, kayak tolong dicekin Bu bidan. Dan setelah dicek ternyata di jam 9 lebih pembukaannya udah 4. Aku udah ngerasa itu mulus banget, tapi ternyata masih pembukaan 4. Dan selama aku lahiran itu aku terus nanyain jam ke suami aku karena kayak aku mau tahu ini jam berapa gitu. Nah di jam 9 lebih tuh aku baru pembukaan 4. Pokoknya aku di situ mulai emosional dan mulai menyiksa suami aku. Sampai suami aku menawarkan kayak, kamu mau jambak? Menurut aku nggak, tapi aku nggak mau karena aku takut dia mengalami kebotakan. Jadi kita cuma pegang tangan, tapi aku hajar ke tembok karena sesakit itu melahirkan kalau di aku ya. Tapi tenang aja, pasti terlewati, cuman sakit ya sakit gitu. Jadi aku pegang tangannya, terus aku timpuk dan aku gesek ke tembok karena sakit banget. Terus kan aku kelihatan lemas dan ditanya, kamu tidur gak? Aku bilang aku semalam curi-curi waktu buat tidur. Jadi kalau tidur masih sempet tidur. Dan pas ditanya makan, aku bilang aku nggak makan, kayak cuma 1 atau 2 sendok karena udah nggak mood. Nah di situ aku dipasang infus karena udah kelihatan lemas. Di jam 10-an atau lebih dikit aku udah pembukaan 8. Nah di situ aku mulai pengen ngeden
dan kata bidan itu nggak boleh, jangan ngeden. Terus aku bilang gak bisa otomatis ngeden. Terus bidannya kayak, kalau otomatis tolong dimanualin dong, jangan dulu ngeden. Terus pada ketawa gitu di ruang situ, ketawa-ketawa karena celotehan aku, padahal aku udah kayak gak kuat banget. Tapi ya akhirnya terlewati juga. Jadi teman-teman yang takut melahirkan, tenang aja, pasti terlewati, insya Allah kalian sehat dan bayinya juga sehat, amin. Ya akhirnya ya udah boleh, paling nanti katanya sih ngefek ke kepala bayinya, bakal kayak lonjong gitu. Cuman aku kayak ya udahlah, nanti juga mungkin bulat sendiri. Disitu aku ngeden kayaknya 2 atau 3 kali, padahal harusnya jangan dulu ya. Nah di jam setengah 11-an itu udah pembukaan lengkap, dan setelah pembukaan lengkap bidannya menyuruh aku untuk ngeden, tapi aku gak bisa, nggak tahu, nggak ngerti kayak gimana gitu. Aduh susah. Terus bedanya kayak, ayo berpikir positif, jangan bilang susah, jangan bilang nggak bisa, kamu pasti bisa. Dan ketika suami aku mengatakan yang sama, aku langsung marah kayak, susah, aku bilang susah ya, kalau gak susah aku nggak pernah bilang susah. Cuman di situ benar-benar suami aku menemani aku, dan pas aku kehausan aku minum terus, aku kehabisan tenaga aku minta minum, aku minum terus. Di situ pas lahiran aku banyak minum sih di prosesnya itu. Nah terus instruksi dari bidannya tuh kayak ngeden aja, kayak kamu susah buang air besar, tapi aku kayak entah kenapa rasanya susah sekali. Dan di situ juga kan bidannya ada 2 orang, satu bantu aku bimbing nafas, satunya lagi yang lihat ya yang melihat di depan gitu. Nah pokoknya di situ tuh aku ngeden, terus kayaknya pernapasan aku kurang bener, jadi aku malah muka aku aja yang merah, si bayinya tuh padahal udah kelihatan rambutnya ya, tapi nggak nggak kedorong gitu. Dan ada waktu-waktu dimana aku diem aja, kayak aku udah kehabisan tenaga, aku minum dulu ngeden lagi, kehabisan tenaga minum dulu ngeden lagi, kayak gitu. Jadi kurang bagus ya untuk pernapasannya. Akhirnya bidannya ngegunting, tapi aku masih belum bisa, kayak nggak tahu, susah banget ya. Aku entahlah, menurut aku itu susah. Nah akhirnya seingat aku tuh sampai digunting lagi, berusaha lagi, masih belum bisa, digunting lagi, berusaha lagi, terus dibantu didorong juga perut aku. Katanya itu gak boleh, itu hanya boleh dilakukan saat urgent, dan aku termasuk yang urgent karena aku udah kehabisan tenaga, terus pernapasannya juga kurang bagus ya, pernapasannya jelek lah ya gitu, jadi dibantu. Nah akhirnya udah keluar kepalanya. Nah kalau udah keluar kepala bayi itu udah beres, tinggal ditarik aja sama bidannya untuk di bagian leher ke bawah. Jadi bidannya tinggal narik bayinya aja, dan di jam 11 pagi 11.00 tepat gitu, itu bayi aku lahir, menangis. Terus aku di situ juga di depan aku kelihatan kayak motong tali pusatnya. Nah habis gitu diazanin dulu sama suami aku, dan ditarik apa sih namanya, plasenta ya, plasentanya tuh ditarik, dan alhamdulillah keluar kayak gitu. Dan setelah itu ke proses jahit, katanya sih aku dibius ya, jadi untuk dijahitnya tuh aku gak kerasa gimana karena katanya dibius, cuman di bagian ujung atau di bagian akhir itu kerasa, katanya sih karena kulitnya tuh makin tipis jadi bakal kerasa meskipun dibius. Nah disitu paling yang kerasa ya ngilu-ngilu gitulah, kayak ngilu-ngilu gimana ya, di situ pokoknya kerasa kayaknya 2 jahitan terakhir atau 3 jahitan terakhir yang aku ngerasain sakitnya dijahit. Bidannya bilang itu 12 jahitan. Nah di situ aku mulai pakai pampers dan nunggu aku pipis dulu, sampai akhirnya aku pengen pipis, terus aku kamar mandi. Itu aku ngeri banget sih karena darahnya banyak banget, terus kayak ada kayak ati ayam gitu di darahnya. Aku nggak tahu, tapi itu serem banget ngelihatnya. Cuman ya katanya sih aku sehat-sehat aja. Pas ke kamar mandi juga aku nggak pusing, nggak sempoyongan.
aman. Aku di bidan sampai jam 5 sore baru aku pulang dengan bayi aku. Yeay. Nah, jadi itu cerita lahiran aku. Teman-teman yang mau tanya-tanya atau sharing boleh di kolom komen. Teman-teman yang belum subscribe boleh subscribe. Yang sudah, tolong pertahankan dan nyalakan lonceng notifikasi. Oke, segitu aja. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.